warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali di Rahmis Jurnal, section Belajar Bersama Rahmi. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang media pembelajaran, apa, mengapa, dan bagaimana itu. Baik, media pembelajaran memiliki siklus. Ya, yang pertama, sebelum kita mengembangkan media pembelajaran, perlu kiranya kita melakukan perencanaan media apa yang akan kita gunakan dalam mengajarkan materi tersebut. Setelah kita melakukan proses perencanaan, tahap berikutnya adalah kita lakukan proses pengembangan terhadap media tersebut. Mulai dari memilih materi yang akan kita pakai dalam media tersebut, dan memilih subjek atau siswa mana yang menjadi target dalam penggunaan media pembelajaran kita. Langkah berikutnya adalah implementasi. Nah, implementasi ini merupakan penerapan media pembelajaran pada lingkungan yang sebenarnya. Misalkan di dalam kelas, ya, misalkan kita menggunakan media A untuk mengajarkan materi A, lalu kita gunakan dalam pembelajaran di kelas B, misalkan seperti itu. Setelah kita lakukan implementasi, maka kita akan melakukan tahap terakhir, yakni penilaian. Penilaian apa di sini? Penilaian terhadap media pembelajaran yang telah kita kembangkan. Kurang lebih, apakah media tersebut memberikan efek nyata dalam peningkatan hasil belajar siswa? Apakah siswa merasa minat dan motivasi belajarnya menjadi lebih baik setelah menggunakan media pembelajaran? Apakah pemberian materi pembelajaran akan lebih mudah disampaikan melalui bantuan media pembelajaran? Nah, di tahap ini kita akan melakukan penilaian terhadap media yang kita kembangkan. Setelah kita nilai, maka kita akan lakukan perencanaan ulang sesuai dengan revisi-revisi yang telah kita peroleh dari penilaian penerapan media pembelajaran sebelumnya. Supaya apa? Supaya media pembelajaran telah kita kembangkan dan terapkan sebelumnya menjadi lebih baik lagi. Baik. Nah, di sini merupakan ilustrasi bagaimana sih sebenarnya orang dewasa belajar. Di mana yang pertama mereka mempersiapkan apa sih sebenarnya yang akan kita pelajari. Lalu berikutnya mereka melakukan diskusi mengenai hal-hal yang akan mereka pelajari. Dan tahap terakhir adalah mereka akan melakukan uji coba implementasi terhadap hal-hal yang mereka telah pelajari. Baru, hal itu akan menunjukkan kesadaran diri sendiri, sehingga nantinya siswa atau orang dewasa akan belajar secara mandiri, akan memperoleh pengetahuan secara mandiri, ternyata, oh begini rupanya proses perubahan diri saya, oh seperti ini rupanya proses perubahan saya setelah saya memperoleh pembelajaran. Ada beberapa istilah yang dekat dengan yang namanya media pembelajaran, yakni yang pertama media. Media itu merupakan segala sesuatu yang dapat mengantarkan pesan dari pengirim ke penerima. Ada lagi yang identik dengan media pembelajaran, yakni sumber belajar. Apa itu sumber belajar? Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan pesan sebagai bahan atau objek kajian dalam pembelajaran. Dan yang terakhir ada juga istilah bahan ajar. Apa itu bahan ajar? Segala sesuatu yang berisi pesan yang dimanfaatkan dalam pembelajaran atau materi. Namun, ketiga komponen ini tidak sama atau ada perbedaan. Kalau media itu fungsinya adalah mengantarkan pesan, kalau sumber belajar itu fungsinya menghasilkan pesan, sedangkan bahan ajar berisi pesan yang akan digunakan. Ya, jadi tidak sama. Artinya, pertama sekali kita lakukan yang namanya bahan ajar. Bahan ajar terlebih dahulu kita harus persiapkan. Selanjutnya kita persiapkan sumber belajarnya. Jadi dari bahan ajar, kita masuk ke sumber belajar, dari mana nanti siswa memperoleh materi-materi pembelajaran atau bahan ajar tersebut. Apakah dari buku, apakah dari lingkungan sekitar. Lalu dari situ kita akan memberikan bantuan kepada siswa untuk memperoleh materi ajar lebih baik lagi dengan menggunakan media. Jadi tahapannya bahan ajar, sumber belajar, lalu media. Tapi ketiga komponen ini tidak sama, hanya mirip tapi tidak sama. Baik, sebenarnya apa itu media? Media itu atau medium itu adalah cara berkomunikasi dari sumber ke penerima. Ya, ini saya ilustrasikan adalah seorang guru memberikan ilustrasi proyek materi ajar, lalu siswa memberikan respon terhadap hal yang sudah
disampaikan oleh guru tersebut. Jadi ada proses komunikasi. Komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Disitulah media bekerja. Atau secara Latin berasal dari kata between yang berarti pengantar, perantara, memfasilitasi. Perantara pesan dari komunikator ke komunikan. Jadi secara spesifik media pembelajaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan belajar siswa, sedemikian hingga dapat mendorong siswa untuk melakukan proses pembelajaran yang baik. Dan nantinya, di tujuan akhirnya adalah siswa akan memperoleh hasil belajar yang lebih baik lagi setelah kita gunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran itu sendiri. Baik. Nah, ini adalah ilustrasi guru memberikan proyek kepada siswa dan siswa melakukan respon terhadap komunikasi melalui media yang dilakukan oleh guru, ya. Oke. Nah, seperti apa sebenarnya peranan media? Peranan media yang pertama adalah mengatasi batas-batas ruang kelas. Objek terlalu kecil, terlalu besar, bergerak terlalu cepat atau lambat, kompleks, bunyi halus, rintangan geografis, dan sebagainya. Artinya adalah melalui media pembelajaran tidak ada batasan lagi dalam hal penyampaian materi. Jadi tidak hanya sebatas dalam ruang kelas saja, namun siswa juga dapat mempelajari materi melalui media pembelajaran di mana saja dan kapan saja dia mau. Lalu mengatasi perbedaan pengalaman pribadi siswa. Yes, nah di sini peran media pembelajaran penting. Artinya misalkan dalam konteks pembelajaran matematika. Jika kita memberikan pembelajaran matematika secara abstrak, maka siswa akan merespon itu dengan persepsi yang berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya supaya siswa itu memperoleh persepsi yang sama? Maka kita perlukan media sebagai alat bantu untuk memberikan persepsi yang sama kepada siswa mengenai konsep matematika tadi. Lalu setelah kita mengatasi persepsi yang berbeda terhadap apa yang dipahami oleh siswa dalam memperoleh pembelajaran matematika yang tadi sifatnya itu masih abstrak, lalu kita memberikan pengalaman baru, di mana kita gunakan media pembelajaran untuk mengkonkretkan matematika yang tadinya bersifat abstrak. Jadi kita bawa matematika itu dalam dunia nyata, dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal yang dekat dengan lingkungan sekitar siswa, sehingga siswa tadi memperoleh pengalaman nyata dan komprehensif terhadap pembelajaran yang sedang dia peroleh. Lalu, menanamkan konsep dasar dengan benar dan konkret. Yes, sehingga melalui pengalaman nyata tadi, siswa tadi memperoleh konsep dasar dari pembelajaran matematika itu sendiri. Dan memperkecil peluang untuk terjadinya miskonsepsi terhadap konsep matematika itu sendiri. Lalu, berikutnya, membangkitkan keinginan dan minat baru siswa. Yes, sehingga sedemikian hingga siswa yang diajar dengan media pembelajaran akan lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Ada hal-hal baru yang dia rasa, oh, kok bisa seperti itu ya? Mengapa bisa seperti itu ya? Kenapa jadi seperti ini ya? Lalu kenapa bisa seperti itu? Maka akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa itu sendiri. Lalu, membangkitkan motivasi dan merangsang belajar siswa ini sudah pasti. Lalu, keseragaman pengamatannya. Ini berkaitan dengan persepsi tadi. Interaksi langsung siswa dengan lingkungannya. Jadi membawa matematika sebagai konsep abstrak ke konkret nyata sehingga siswa itu merasa dekat dengan lingkungan melalui konsep matematika itu sendiri. Dan diharapkan di akhir dari sesi pembelajaran menggunakan media pembelajaran, siswa dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari menggunakan konsep matematika yang tadi sudah dipelajarinya melalui pengalaman nyata. Lanjut. Nah, landasan penggunaan media pembelajaran dan sumber belajar. Jadi di sini landasannya diawali dengan teori Piaget, teori kognitif Piaget dalam pengembangan cara berpikir manusia, mulai dari sensori motor, yakni manusia yang baru lahir hingga usia 2 tahun, preoperasional dari siswa berumur 2 sampai 7 tahun, konkret operasional dari siswa yang duduk di kelas di tingkat pendidikan sekolah dasar. Ini sebenarnya tahapan konkret operasional. Jadi sebaiknya guru yang mengajar di tingkat dasar memberikan media pembelajaran yang konkret kepada siswa sehingga konsep matematika itu bisa tertanam dengan maksimal kepada siswa. Jangan nanti langsung diberikan konsep yang abstrak, maka siswa akan
bingung nanti sebenarnya mengapa jadi seperti ini. Lalu kalau aku menggunakan ini di hal yang lain, maka mengapa bisa berbeda? Jadi tidak terintegrasi dengan baik, sehingga lebih baik adalah kita memberikan media pembelajaran yang konkret kepada siswa dengan tahapan pola pengembangan si konkret operasional bagi siswa yang duduk di sekolah dasar usia 7-11 tahun. Lalu ada namanya formal operasional, ini untuk yang adult di atas 11 tahun, SMP, SMA, atau SMK. Nah, dari pengembangan konkret operasional tadi, siswa sudah belajar memahami pembelajaran matematika secara konkret menggunakan media pembelajaran, maka nantinya ketika siswa itu berada pada tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, siswa tinggal mengimplementasikan itu, siswa tinggal mengembangkan kemampuan itu saja. Jadi pengalaman belajar itu sebenarnya dari yang bisa dari yang konkret ke abstrak, bisa jadi abstrak ke konkret. Ini sebenarnya tergantung, depends on. Tergantung kita mau memberikan pemahaman seperti apa. Tapi kalau pada tahapan si siswa sekolah dasar lebih baik dari yang konkret ke abstrak. Jadi bagaimana kita mengajarkan pecahan kepada siswa tanpa memberitahukan mana pembilang, mana penyebut. Tanpa memberitahukan apa itu pecahan senilai, apa itu pecahan desimal. Tapi siswa langsung melakukan aktivitas sehari-hari yang memunculkan proses pembelajaran pecahan, sedemikian hingga siswa menemukan sendiri apa itu pembilang dan apa itu penyebut dan bagaimana itu sebenarnya pecahan senilai. Nah, itu nantinya akan memperoleh pengalaman belajar menurut Edgar Dale, di mana 75% itu sebenarnya pengalaman belajar itu berasal dari mata, alias pengamatan, observasi. Jadi siswa akan melakukan observasi pengamatan langsung di lingkungan sekitarnya. Oh, mengapa jika saya membagi dua roti tersebut sama besar, saya memperoleh bagian yang sama? Itu artinya apa dalam konteks konsep matematika? Lalu setelah kita lakukan observasi, maka akan proses pengalaman belajar akan diperoleh dari telinga. Artinya guru melakukan konfirmasi, ya, guru menyampaikan konfirmasi terhadap pengamatan yang sudah dilakukan oleh siswa. Jadi itu sebesar 30%. Nantinya siswa akan melakukan analisa mengenai yang dia temukan dengan yang dia peroleh dari penjelasan konfirmasi dari guru. Maka sisanya 12% adalah pengalaman belajar yang lainnya. Nah, pengalaman belajar berkaitan atau menurut si George Wilson dan Hargensen, di mana kalau George Wilson itu mengatakan 82% itu dari pengamatan, lalu 12% itu dari pendengaran, dari telinga, konfirmasi, penjelasan dari guru, dan 6%-nya itu dari hal yang lain. Sedangkan Hargensen mengatakan bahwa sebenarnya proses pengalaman belajar itu yang lebih besar adalah dari aktivitas itu sendiri, apa yang dilakukan oleh siswa itu sendiri, lalu apa yang dia katakan, apa yang dia lihat, lalu apa yang dia dengar. Jadi, kalau saya bisa melakukan simpulan di sini, maka aktivitas nyata atau pengalaman nyata itulah merupakan pengalaman yang paling signifikan dan paling efektif kepada siswa untuk menanamkan konsep dasar kepada siswa, khususnya dalam materi-materi pembelajaran yang sifatnya abstrak seperti matematika. Nah, belajar terjadi dengan cara membaca 10%, ini versi Magnussen, mendengar 20%, melihat 30%, melihat dan mendengar 50%, mengatakan 70%, mengatakan sambil mengerjakan 90%. Jadi aktivitas gerak tubuh dari seluruh panca indera yang dimiliki oleh siswa itu akan memberikan efek nyata, pengalaman belajar yang nyata kepada siswa. Nah, sebenarnya prinsip penggunaan media pembelajaran itu sendiri tetap menyesuaikan dengan kurikulum yang ada pada proses pembelajaran baik dari tingkat SD, SMP, dan SMA atau SMK. Di mana media pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kompetensi inti, lalu disesuaikan dengan kompetensi dasar, ya. Lalu dia harus bersifat mudah, murah, menarik, mempan. Mempan itu artinya efektif untuk digunakan, mustajab, ya, juga memberikan hasil yang baik, ada manfaatnya dan menstimulasi. Jadi ini adalah prinsip-prinsip dari media pembelajaran itu sendiri. Jadi sebelum kita melakukan perancangan media pembelajaran, kita harus memahami bahwa media pembelajaran kita ini mudah, murah, menarik, mempan, mustajab, manfaat, dan stimulus atau 7M. Nah, klasifikasi media pembelajaran. Media pembelajaran itu ada beberapa macam. Yang pertama, dirancang atau by design, artinya media yang dipersiapkan untuk menyampaikan pesan. Ini dirancang sendiri. Misalkan papan panel, alat peraga, kartu gambar, komputer. Misalkan ini komputer itu adalah
aplikasi komputer, TV misalkan seperti video, lalu dimanfaatkan atau by utilization, itu media yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan, misalkan lingkungan sekitar, aktivitas pekerjaan, dan sebagainya. Jadi media itu bisa dirancang atau bisa dimanfaatkan. Bisa dirancang dalam bentuk produk, bisa dimanfaatkan dari lingkungan sekitar. Misalkan memberikan pembelajaran mengenai matriks, misalkan dalam materi pembelajaran matematika. Nah, matriks itu sendiri sebenarnya siswa itu sebenarnya tidak tanpa dia sadari dia sudah melakukan konsep matriks ketika dia melakukan sesi upacara bendera, ya kan? Upacara bendera baris berbaris. Kenapa? Karena matriks itu berasal dari baris dan kolom. Jadi sebenarnya dia berdiri berbaris di upacara bendera itu sudah membentuk suatu konsep matriks. Atau dia duduk di kelas itu sendiri dengan posisi duduk yang sudah ditentukan itu sendiri juga sudah membentuk suatu konsep matriks. Jadi tanpa kita gunakan produk, melalui lingkungan kita bisa memanfaatkan itu sebagai media pembelajaran. Jenis-jenis media itu ada beberapa ragam, ada jenisnya audio, ada jenisnya cetak, audio cetak, proyeksi visual diam, proyeksi audio visual diam, audio visual graf, objek fisik atau benda nyata, misal seperti roti, gelas, apapun itu, lalu manusia dan lingkungannya. Ini yang saya katakan, jadi seperti konsep pembelajaran matriks. Dan elektronika atau komputer, ini yang paling sering digunakan guru-guru zaman sekarang di masa pandemi, karena memang ada larangan yang namanya tatap muka, social distancing, physical distancing, jadi memang harus memerlukan teknologi sebagai salah satu media pembelajaran. Nanti kita akan punya sesi video di mana bagaimana sih sebenarnya media pembelajaran berbasis teknologi yang efektif dan efisien untuk digunakan, khususnya dalam pembelajaran matematika itu sendiri. Lalu ini tren media pembelajaran itu sendiri pada tahun 1950, itu media pembelajaran yang paling sering digunakan itu bersifat textbook, media gerak film, ya, objek, benda nyata model, visual, foto-foto, slide, dan audio fonograf. Lalu melakukan perkembangan di tahun 1980, ada juga media dalam motion media namanya textbook, audio fonograf record, objek yang real, visual, lalu itu bertransformasi dalam bentuk video interaktif, pengolah data, virtual reality, dan CD audio. Lalu pada saat ini, tren untuk media pembelajaran itu sendiri lebih spesifik dalam hal berbasis teknologi, mulai dari digital video interaktif, desktop publishing, CD-ROM, virtual reality, dan digital audio. Jadi ini adalah beberapa ilustrasi perkembangan dari media pembelajaran itu sendiri. Pertimbangan pemanfaatan media pembelajaran, yang pertama karakteristik warga belajar, mulai jenis-jenis kelamin, pekerjaan, kebutuhan, kecakapan, dan kemampuan awal. Jadi tergantung, tidak kita samakan siswa sekolah luar biasa, SLB, media pembelajarannya dengan siswa sekolah dasar. Bahkan di siswa sekolah dasar saja, media pembelajaran itu disesuaikan dengan tingkat kelasnya. Walaupun materi ajarnya sama, misalkan pecahan itu kan tidak hanya di kelas 3 SD, tapi ada juga di kelas 4 SD. Jadi harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran terhadap materi pembelajaran yang sedang kita berikan kepada siswa. Lalu tujuan pembelajaran seperti saya sampaikan tadi. Materi pembelajaran. Metode pembelajaran. Kita mau pakai metode apa? Discovery kah? Project kah? Problem kah? Cooperative learning kah? Kondisi pembelajarannya. Kondisi pembelajarannya gimana? Face to face kah? Atau distance learning yang sekarang sedang kita lakukan? Ya. Alur pemanfaatan media. Media itu dimanfaatkan yang pertama, lihat dulu karakteristiknya, lalu lihat dulu tujuan pembelajarannya, materi pembelajarannya, metode pembelajarannya, kondisi pembelajarannya. Jadi kalau sudah kita lihat itu semua, maka kita bisa lakukan perancangan media pembelajaran. Contoh pemanfaatan media, misalkan sasarannya siswa kelas 4 SD, tujuannya siswa dapat membedakan pembilang dan penyebut, pecahan senilai dan melakukan perhitungan pecahan. Materinya pecahan, metodenya misalkan ceramah, peragaan, tutorial. Kondisinya pengenalan pecahan. Medianya, bendanya konkret. Ya, pengenalan pecahan itu apa-apa saja, apa itu pembilang dan penyebut, bagaimana pecahan senilai itu, dan bagaimana operasi hitung pecahan. Nah, ini contoh medianya. Media nyata, ya, di mana siswa itu disuruh untuk mengambil potongan pizza. Atau siswa itu disuruh, guru itu memotong semangka yang bulat utuh menjadi beberapa bagian. Jadi kurang lebih bagaimana itu konsep pecahan dari si semangka yang telah dipotong. Nah, siswa itu sendiri membawa roti, ya, lembaran roti tawar, lalu disuruh untuk memotong-motong roti tawar. Kira-kira ilustrasinya
dalam bentuk simbol pecahan seperti apa. Atau siswa yang melakukan konsep berbagi makanan, lalu kira-kira nanti bentuk simbol pecahannya seperti apa. Atau kalau ini dia dalam konsep sesuatu hal yang dekat dengan siswa ya, makanan, kurang lebih. Kalau ini dalam bentuk yang dikembangkan atau dirancang sendiri oleh guru, misalkan seperti papan, ya seperti ini untuk menentukan geometri, atau seperti ini untuk melakukan perhitungan, atau seperti ini untuk menentukan geometri juga. Rancangan produksi alat permainan itu pertama yang akan kita tentukan nama alatnya dulu, sasaran siswa kelas berapa, aspek apa yang akan dikembangkan, tema apa yang dikembangkan, bahan dan alat, cara langkah pembuatan, gambar sketsa dan cara penggunaan. Saya rasa itu saja untuk materi pada video kali ini mengenai apa itu media, mengapa media itu digunakan, dan bagaimana media pembelajaran itu dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Thank you so much untuk atensi Anda menonton video kali ini. Semoga video kali ini bisa memberikan inspirasi kepada kalian semua bahwa pembelajaran itu sebenarnya dapat menghasilkan pembelajaran yang baik jika ditunjang dengan media pembelajaran yang baik. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan berikan feedback pada video kali ini supaya saya semakin semangat untuk memberikan video-video lainnya dan untuk memberikan inspirasi dalam proses pembelajaran itu. Terima kasih banyak, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. See you, bye.